maksud atau terkait dengan topik tertentu dan kepentingan tertentu. Kita sudah membahas kemarin beberapa praktik berbicara begitu ya. Nah, ini kita akan masuk mengerucut pada berbicara dalam kegiatan ilmiah. Bahasan ini menjadi hal yang penting karena terkait dengan status Anda gitu ya, sebagai seorang sivitas akademika, bahwa Anda harus memiliki kemampuan berbicara yang baik terkait dengan kajian keilmuan, ilmu pengetahuan, dan juga materi kebidangan Anda. Berbicara dalam kegiatan ilmiah ini berlandasan pada beberapa hal tadi yang sifatnya terkait dengan ilmu pengetahuan. Hal ini disampaikan, materi-materi tersebut disampaikan dalam situasi yang resmi dengan cara dengan berbicara dengan bahasa yang baku. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan kegiatan ilmiah itu misalkan Anda melakukan pidato ilmiah, orasi ilmiah, wawancara terkait dalam posisi Anda sebagai seorang peneliti kebidangan itu bisa, kemudian diskusi dalam konteks keilmuan, kemudian presentasi dalam seminar atau simposium itu juga diperbolehkan, atau misal bentuk-bentuk semacam misal workshop dan lain sebagainya. Itu juga menjadi bagian dari posisi Anda sebagai seorang sivitas akademika yang akan mempergunakan bentuk-bentuk praktik berbicara itu untuk tujuan atau kepentingan tertentu. Nah, penggunaan bahasa dalam forum ilmiah ini Anda harus memahami bahwa bahasa yang dipergunakan ini harus meliputi 3 hal, yaitu reproduktif, kemudian impersonal, dan baku. Bahasa reproduktif ini si penerima pesan ini harus menerima pesan yang benar-benar sama dengan yang dimaksud oleh pembicara. Jadi kalau kita berbicara mengenai kaidah bahasa baku, kita harus paham bahwa kebenaran dalam penggunaan bahasa baku itu harus bersifat universal. Bahwa apa yang disampaikan ketika saya menyatakan sesuatu itu adalah benar, maka Anda juga harus menerimanya sebagai sesuatu yang benar. Gitu ya. Jadi kebenarannya bersifat universal. Diupayakan untuk tidak terjadi penafsiran lain atau tidak terjadi permaknaan lain, tidak terjadi ambiguitas pada materi isi yang disampaikan oleh pembicara. Jadi pesan yang disampaikan oleh pembicara itu harus ditangkap oleh audiens, itu harus sama materinya atau mono-interpretable. Jangan sampai terjadi ambiguitas. Sehingga kalau misal pembicara itu misal saja mengatakan meja hijau gitu. Perkara ini selanjutnya akan kita bawa ke meja hijau. Nah, ini menjadi ambiguitas. Kenapa? Karena di situ ada pemahaman bahwa meja hijau adalah pengadilan atau kita akan masuk ke ranah hukum. Tetapi meja hijau yang harus dipahami secara bersama, apakah meja yang mana yang hijau, gitu kan? Atau perkara ini harus dibawa ke meja hijau, mungkin ke forum yang lain, ke forum dalam lingkup komunitas tersebut. Kemudian ada forum yang namanya meja hijau juga ada. Karena dulu ketika saya kuliah juga ada bangku hitam gitu. Itu juga menjadi sebuah bagian dari pemahaman antara pembicara dengan audiensnya, gitu ya. Nah, kemudian impersonal. Impersonal ini terkait dengan penggunaan kata ganti perseorangan. Jadi memang seharusnya dalam kita berbicara dengan ragam lisan baku itu kata ganti perseorangan ini harus dihilangkan.
kita bisa mengganti kata ganti perseorang tersebut dengan yang lebih universal, yaitu misal dengan penggunaan kata penulis atau peneliti. Loh, Bu, apakah penulis atau peneliti itu bukan manusia yang juga memiliki subjektivitas? Hal yang harus dipahami di sini bahwa gagasan yang disampaikan atau argumen yang disampaikan oleh penulis maupun peneliti itu pasti berdasarkan data. Ini yang membedakan dengan ketika kita mempergunakan kata kita atau mempergunakan kata saya, itu menjadi yang lebih muncul itu adalah subjektivitas. Gitu. Jadi sebisa mungkin menghilangkan kata kita, kata kami, kata saya, itu harus dihilangkan. Kita bisa mempergunakan penulis atau peneliti karena by data itu tadi. Penggunaan dua kata itu lebih cenderung penekanan pada by data. Nah, untuk menghindarkan munculnya subjektivitas, ini kita bisa saja mempergunakan kalimat pasif, karena kalimat pasif itu lebih mengedepankan atau lebih mengangkat pada peristiwa yang terjadi atau tindakan yang dilakukan daripada pelaku. Ketika kita banyak mempergunakan kalimat aktif, maka yang muncul atau lebih ditekankan adalah pelakunya. Pelaku melakukan tindakan apa? Ini yang kemudian membentuk subjektivitas, sehingga untuk menghindarinya lebih banyak mempergunakan kalimat pasif. Seperti halnya contoh seperti ini, sumber data penelitian ini didapat dengan mewawancarai narasumber. Kita mempergunakan kata narasumber. Mengapa bukan Bapak A, B, atau C? Karena dengan penyebutan nama, sumber data penelitian ini dapat dengan mewawancari Bapak A. Bapak A di sini seolah-olah dia merepresentasikan dirinya sebagai subjek gitu, sehingga pemikiran gagasannya itu hanya menjadi sebuah opini dari dirinya, tidak by data. Tapi ketika kita menyebutnya dengan narasumber, maka tentu saja yang disampaikan ini terkait dengan data-data atau by data itu tadi. Nah, sekalipun dalam paparan, misal kalau itu dituliskan nanti data narasumber itu boleh saja dituliskan datanya, siapa namanya, posisi atau kedudukannya sebagai apa dan sebagainya, itu boleh disampaikan. Tetapi itu hanya sebagai data dukung saja, bukan kemudian sebagai data utama, gitu ya, data dukung, data sumber. Nah, kemudian kita juga memerlukan penggunaan bahasa baku. Bahasa baku dalam hal ini adalah bahasa yang sesuai dengan standar dan disepakati bersama, meliputi pada pelafalan, kosakata, dan struktur kalimat. Nah, dalam forum ilmiah tentu saja kebakuan tersebut, standar tersebut akan berelasi dengan kaidah-kaidah kebahasaan. Demikian. Misal kita berpegang pada penggunaan PUED, misal kita berpegang pada penggunaan KBBI, itu juga menjadi bagian perangkat dari pembakuan-pembakuan yang bisa mendukung cara berbahasa kita dalam forum ilmiah. Nah, untuk keperluan Anda, ini yang terutama mengenai pokok presentasi. Kita lihat terlebih dahulu pada definisi bahwa presentasi ini merupakan proses komunikasi yang dilakukan oleh komunikan untuk menyampaikan pesan dengan cara menjelaskan materi secara sistematis kepada audiens. Proses komunikasi ini merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa atau berbicara. Nah, tentu saja presentasi ini terkait dengan topik-topik tertentu atau kepentingan-kepentingan atau tujuan tertentu. Cara penyampaiannya juga tentu akan menyesuaikan dengan apa tujuannya melakukan presentasi. Apakah
Apakah kegiatan ilmiah tersebut hanya sekedar memberikan informasi? Apakah paparan ilmiah tersebut ingin membujuk gitu? Apakah paparan ilmiah tersebut menyampaikan mengenai hasil temuan atau hasil analisis atau berusaha menambah wawasan? Kemudian juga bisa jadi tujuannya adalah untuk kegiatan pendidikan terkait dalam pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar, itu juga bisa. Dan pengajuan penyusunan program kegiatan. Ini dalam lingkup pendidikan, gitu, edukasi. Nah, 3 pokok dasar presentasi. Sejak Aristoteles menuliskan retorik, atau kita biasa menyebutnya retorika, kepandaian berbicara. Dasar kemampuan berbicara yang baik dalam kondisi apapun dan dimanapun itu sebenarnya selalu sama. Ada berbagai pertimbangan, yaitu yang pertama mengenai topik presentasi, kemudian audiensnya, kemudian penyusunan materi presentasi dan alat bantu presentasi. Untuk topik presentasi itu, sebelum si pembicara ini memulai pembicaraannya, bahwa suatu ide atau topik yang ingin diangkat sebagai materi pembicaraan ini harus dipersiapkan dengan baik sebelumnya. Dalam mempresentasikan itu bukan hanya sekedar kita sharing opini, tetapi data yang mendukung dari paparan topik itu juga perlu dipersiapkan dengan baik. Kalau kita ini dikatakan bahwa kemarin keterampilan berbicara itu terkait dengan pengetahuan, begitu ya, terkait dengan pengetahuan. Kita juga harus memiliki keterjangkauan terhadap topik yang kita pilih gitu. Jadi seringkali ada banyak orang itu memiliki banyak topik atau ide-ide pembicaraan yang sangat bagus, spektakuler semacam itu. Tetapi kemampuan pengetahuannya tidak mencukupi untuk memberikan atau untuk menyuguhkan data dukung dari paparan yang ingin disampaikan. Itu menunjukkan bahwa topik tersebut tidak terjangkau oleh si pembicara. Ini perlu dipahami. Jadi misal Anda memilih topik kajian mengenai tata kelola pembangunan kota, di kota mana yang industrialis gitu ya, Amerika. Tapi kesempatan belajar Anda hanya berapa? Untuk menyampaikan paparan atau mengumpulkan itu hanya 1 semester. Nah, dalam mengejar waktu 1 semester, dana dan lain sebagainya itu untuk bisa mengambil data di Amerika sana, untuk melakukan kajian tata kelolanya itu mampu atau tidak. Ini juga menjadi hal yang harus dipertimbangkan, apakah topik tersebut terjangkau atau tidak. Kalau topik tersebut tidak terjangkau, ya jangan mengambil topik tersebut. Berarti secara pengetahuan Anda tidak mencukupi. Kemudian, langkah pertama untuk percaya diri adalah memahami topik pembicaraan. Nah, data dukung di sini itu yang penting untuk menguatkan rasa percaya diri. Ketika kita memiliki data dukung yang banyak, kita memiliki pengetahuan yang cukup, wawasan yang cukup terkait dengan topik tersebut, kita tetap akan bisa memberi bobot muatan materi pembicaraan kita itu menjadi hal yang penting bagi audiens. Itu juga hal yang perlu kita pahami. Ya. Apabila pengalaman dan pendalaman topik sudah kita kuasai, kita akan memenuhi syarat untuk melakukan presentasi. Selagi itu tidak terpenuhi, silakan mempertimbangkan ulang ide atau topik gagasan yang ingin dipilih.
Nah, selain itu untuk percaya diri, kita juga harus yakin bahwa topik yang kita kuasai itu memberikan banyak manfaat. Apa sih gunanya untuk audiens? Sehingga ketika di awal pemaparan itu menjadi hal yang penting. Mengapa topik ini menjadi penting untuk dipaparkan? Mengapa topik ini menjadi hal yang penting untuk diangkat? Itu karena panjangnya paparan yang akan dilakukan itu sebisa mungkin memberikan manfaat bagi audiens. Itu yang perlu dipahami. Nah, kalau topik itu kita kuasai dengan baik dan memberikan manfaat bagi para audiens, itu juga kemudian akan memudahkan audiens itu untuk tertarik untuk menyimak atau bahkan meyakini dari apa yang kita sampaikan. Tapi kalau kita misal kita dalam sesi tanya jawab, kita ditanya, kita tidak tahu. Kita ditanya dari sudut yang lain, kita juga tidak tahu. Nah, bagaimana itu akan memberikan kontribusi, bagaimana topik kita ini memberikan jangkauan yang luas untuk kehidupan. Misal semacam itu. Sehingga kalau kita tidak bisa membawa topik itu ke dalam berbagai jaringan atau ke dalam berbagai sudut pandang, ini juga akan akan menjadi topik yang riskan gitu. Karena apa? Karena audiens tentu saja memiliki berbagai kepentingan dan ingin mendapatkan banyak manfaat dari apa yang kita paparkan. Yang kedua, audiens. Dengan mengetahui audiens presentasi, pembicara itu akan lebih mudah untuk menuangkan cara, untuk memilih cara dan bahasa yang paling tepat untuk menyampaikan topik materi tersebut kepada audiens. Kita perlu mencermati berapa jumlah peserta. Misal, kita berada di sebuah workshop gitu, dengan peserta yang cukup minim, cukup sedikit, 5 orang atau 10 orang gitu. Itu kita bisa saja mentrainingnya itu face to face gitu. Langsung personal ke personal gitu, gantian gitu. Kita bisa membimbingnya itu lebih dialognya lebih interaktif. Karena apa? Karena yang disasar itu skupnya kecil gitu. Berbeda kalau satu forum itu 300-500 orang yang bisa kita ajak interaksi, ya mungkin hanya tunjukan, atau paling tidak ketika ada sesi tanya jawab, disitulah akan dibuka kesempatan kepada para audiens untuk mempertanyakan, atau misal ada yang belum jelas, memperjelas apa yang belum dipahaminya. Ini termasuk sistem luring daring itu juga mempengaruhi sebenarnya. Tapi dalam berbagai situasi kita harus bisa mensikapi. Nah, siapa audiensnya? Kita harus melihat, misal audiens yang kita ajak berbicara adalah anak-anak usia SD. Kita tidak bisa mempergunakan bahasa yang terlalu tinggi. Kita mempergunakan bahasa yang dipahami dengan mudah oleh anak SD, dengan gaya yang santai, sehingga mereka menemukan kedekatan, lebih mudah memberikan penanaman pemikiran pada mereka. Akan berbeda ketika kita berbicara di lini mahasiswa. Mereka yang sudah punya pemikiran sendiri, hidup secara mandiri. Nah, ini mulai berbeda cara menyampaikan, cara berbahasa itu juga berbeda. Tujuan apa yang kita sasar untuk audiens? Apa sebenarnya manfaat yang bisa dipetik oleh audiens? Itu yang kemudian kita tegaskan, kita tandaskan supaya apa? Audiens mau menyimak. Sejauh mana audiens itu memahami topik? Seluas apa kemampuan kita untuk bisa memberikan pemahaman secara kompleks mengenai topik yang kita angkat?
Kemudian audiens mengenal pembicara atau tidak, seberapa kedekatan kita kepada audiens. Apa mereka mengenal kita secara personal gitu? Ya bisa saja. Itu akan lebih memudahkan sebenarnya. Karena apa? Kecanggungan itu sudah mulai menurun kalau kita itu mengenal dekat dengan pembicara. Kemudian yang ketiga, penyusunan materi presentasi. Materi presentasi ini bisa disusun menurut tahapan awal, tengah, dan akhir. Tahap awal, fungsinya harus menarik minat audiens, mengenalkan topik presentasi, menyampaikan mengapa topik ini menjadi hal yang penting untuk disampaikan. Tujuannya ya agar audiens tertarik, kemudian mau mendengarkan dan ingin menyimak lebih lanjut. Kemudian tahap tengah, fungsinya menyajikan topik presentasi secara mendalam. Disinilah paparan yang luas itu harus kita sampaikan sebanyak-banyaknya. Tujuannya apa? Agar audiens ini semakin berminat menikmati presentasi hingga selesai. Kita harus mampu menyampaikan dengan baik, melihat siapa orang yang kita ajak bicara. Karena pada bagian tengah ini paparannya itu biasanya sangat panjang gitu. Kita juga harus memahami waktu yang diberikan untuk kita berbicara berapa lama. Supaya apa? Dalam penyampaian tahap tengah ini tidak ada keterpotongan bahasan gitu. Ini. Kemudian tahap akhir adalah merangkum topik ke dalam fakta-fakta yang menguatkan. Kita harus bisa menggarisbawahi apa yang penting dari bahasan yang sudah kita paparkan secara panjang lebar. Nah, tujuannya di sini adalah agar audiens terkesan dan bisa menunjukkan hasil atau tindak lanjut. Bagaimana paparan kita itu bisa menginspirasi misal. Sehingga setelah kita memberikan paparan, kemudian audiens mau tergerak melanjutkan apa yang sudah kita selesai lakukan. Itu juga menjadi sebuah keberhasilan dari paparan presentasi. Yang keempat adalah alat bantu presentasi. Penguasaan alat bantu presentasi untuk masa sekarang ini harus dikuasai oleh seorang pembicara atau presenter. Fungsinya yaitu yang pertama menunjang teknik penyajian materi. Jangan sampai kita gaptek gitu ya. Mau menyampaikan materi, bagaimana membentuk materi yang berkualitas, membentuk tampilan yang menarik itu, supaya apa? Supaya audiens tidak kemudian hilang gitu saja. Kemudian memudahkan pembicara mengolah materi, karena apa? Dengan adanya alat bantu presentasi di sini batasan-batasan pembahasan itu ada. Pembicara ketika melihat pada alat bantu presentasi ini, itu dia akan membungkus ulang paparannya supaya apa? Supaya tidak melebar kemana-mana. Kemudian memudahkan audiens memahami materi. Seringkali ada audiens yang ketika pembicara itu menyampaikan paparannya itu mencerna kata-kata itu tidak secepat gaya berbicara dari pembicara tersebut. Sehingga seringkali dibutuhkan alat bantu presentasi ini untuk memberikan data dukung pemahaman sebenarnya. Supaya apa? Memberikan bantuan pemahaman kepada pembicara. Bantuan pemahaman pada audiens mengenai topik bahasan. Nah, kemudian mengemas presentasi yang menarik dan tidak membosankan. Kita mungkin perlu menampilkan misal kalau kita sering pergunakan PowerPoint, itu semenarik mungkin bagaimana caranya. Menampilkan gambar, menampilkan tabel yang mudah dibaca, itu seperti apa. Kemudian berbagai alat bantu presentasi, yang pertama komputer atau notebook, kemudian LCD proyektor atau TV pintar atau smart TV, kemudian remote presenter atau juga
termasuk di dalamnya ada pointer gitu ya. Kemudian pelantang suara atau mikrofon, nah itu kalau yang luring gitu ya. Kalau yang bentuknya adalah daring seperti ini ya saya lebih membutuhkan headset daripada pelantang misal. Kemudian software desain presentasi, PowerPoint gitu, Frenzy, kemudian SlideGo gitu. Supaya apa? Semuanya terpapar dengan baik. Semua terpapar dengan estetika yang bagus gitu. Orang senang menyimak. Orang menjadi senang menyimak. Ini alat bantu presentasi. Nah, kemudian pengetahuan teks sebagai data dukung keterampilan storytelling ini, kita harus memahami manusia sebagai makhluk sosial itu dianugerahi bahasa sebagai media untuk berinteraksi antar sesama. Nah, di sini kita penting mempergunakan alat berkomunikasi ini dengan baik, gitu. Supaya apa? Supaya pesan komunikasinya itu tidak salah. Supaya pesan komunikasinya tidak salah. Bahasa itu ya digunakan sebagai media berinteraksi dengan baik. Nah, interaksi itu sendiri adalah sebuah aktivitas sosial yang dilakukan antara manusia dengan saling mengirimkan pesan. Pesan yang dikirimkan dengan baik akan ditangkap dengan baik pula. Apakah ada pesan yang tidak baik? Bisa jadi cara penyampaiannya tidak sesuai. Itu yang harus kita pahami. Storytelling ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh manusia untuk mengirimkan pesan. Misal seorang pendongeng itu ketika bercerita, dia bukan hanya sekedar sedang memaparkan cerita saja, tetapi dia sedang menanamkan nilai-nilai moral kepada audiens yang mendengarkan cerita tersebut. Semacam itu. Jadi ada pesan-pesan di balik proses komunikasi yang dilakukan. Nah, menangkap pesan atau mengelola bahasa untuk mengirimkan sebuah pesan melalui sebuah teks merupakan keterampilan berinteraksi antar sesama. Ini jelas. Ada persinggungan itu pun terkait dalam konteks komunikasi yang baik. Nah, kemampuan teks mengakomodasi keperluan penutur bahasa disebabkan oleh fungsi sosial yang dimiliki oleh setiap teks. Jenis teks yang memiliki fungsi sosial tersebut disebut genre atau jenis ini ya. Ini. Nah, beberapa jenis teks ini kalau dilihat dari berbagai perspektif genre, ini ada deskriptif, ada laporan, ada prosedural, ada rekon, ada eksplanasi, eksposisi, diskusi, naratif, banyak sekali. Kita bisa melihat dari berbagai hal itu. Ini teks deskripsi. Jadi memang ini materinya hampir sama dengan materi sekitar pertemuan ketiga, keempat gitu ya, pertemuan ketiga dan keempat. Karena memang antara paparan ragam tulis dan ragam lisan sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kaidah kebahasaan itu ya ilmiah, apalagi itu standarnya sama sebenarnya. Hanya dalam ragam lisan itu tentu saja kita mempergunakan intonasi, artikulasi, cara penyampaiannya itu berbeda dengan ketika kita menggunakan ragam tulis. Ragam tulis tidak mengenal artikulasi, intonasi, tapi kejelasan, kelengkapan informasi yang disampaikan, struktur bahasa yang benar, misal semacam itu. Tetapi bahwa pokok teks deskripsi genre tadi sama. Di sini tujuan atau fungsi sosial mendeskripsikan sebuah entitas tertentu, baik itu orang, tempat, benda, atau hal lainnya. Nah, struktur teksnya itu bisa identifikasi, bisa deskripsi sebenarnya.
Ketika kita mengenalkan secara spesifik siapa atau apa yang akan dideskripsikan, itu bisa saja sebuah bentuk identifikasi. Nah, sementara ketika kita mendeskripsikan, kita harus memaparkan itu sampai pada karakteristik, baik itu orang, benda, atau apapun yang dideskripsikan. Karakteristiknya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, kekhasannya seperti apa. Semacam itu. Nah, ini contoh teks deskripsi. Kita bisa menampilkan misal dengan gambar yang menjadi angle untuk gambar mengenai Malioboro itu adalah plangnya itu, Jalan Malioboro. Orang kemudian tidak lagi bertanya ketika deretan toko tersebut, ini toko di mana gitu. Mungkin orang sudah tidak bertanya karena apa, melihat angle spotnya pada plang Malioboro, Jalan Malioboro. Nah, Malioboro merupakan salah satu ikon kota Yogyakarta. Tempat ini terletak di jantung kota Yogyakarta karena berada di seputaran titik nol, gitu ya. Di sepanjang jalan Malioboro dipenuhi oleh pertokoan, perkantoran, hotel, yang banyak diantaranya masih mempertahankan bentuk bangunan lama untuk menonjolkan kesan tempo dulu. Jadi ketika kita menyoroti mengenai apa? Ketika kita menyoroti mengenai Malioboro, itu kita bisa banyak hal sebenarnya yang bisa kita ungkap. Bisa bentuk bangunan, bisa aktivitas orang yang ada di situ, bisa tata letak. Misal di sini disebutkan bahwa di kanan kiri jalan itu disediakan trotoar khusus untuk pejalan atau pedagang kaki lima. Untuk menawarkan produk-produk yang khas Jogja, bisa bentuknya produk oleh-oleh maupun kuliner untuk para wisatawan. Nah, di situ kendaraan yang khas Jogja pun masih tetap beroperasi di sepanjang jalan ini karena menjadi salah satu keunikan dan kekhasan Malioboro yaitu becak dan andong. Kita bisa memahami bahwa Malioboro sekarang menjadi area yang bebas dari kendaraan bermotor. Untuk apa? Untuk menonjolkan bahwa area tersebut ini menjadi ikon untuk pariwisata Jogja. Jantungnya ada di situ. Gambaran image Jogja bisa saja diambil dari sisi Malioboro, bahwa orangnya ramah, bahwa keunikan gedung, kemudian kulinernya yang khas itu bisa diambil atau bisa dikulik dari penggambaran deskripsi mengenai Malioboro. Nah, bentar. Teks di atas ini mendefinisikan Malioboro dengan mendeskripsikan Malioboro dari berbagai sisi, bukan hanya sekedar aktivitas yang dilakukan, bukan hanya sekedar bagaimana orang duduk-duduk di sepanjang kanan kiri Malioboro karena di sana ada kursi-kursi yang disediakan di spot-spot tertentu, kemudian orang mulai berjalan kaki sehingga waktu kunjungnya menjadi lebih lama karena apa? Harus menikmatinya dengan berjalan kaki. Atau orang yang ingin menempuh perpindahan toko misalnya, dia bisa menggunakan moda transportasi yang khas, yaitu becak dan andong, karena menggunakan tenaga manusia dan tenaga hewan misalnya. Deskripsi mengenai Malioboro ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, tujuan pendeskripsian tersebut ini bisa memberikan aspek pengenalan, pemberian aspek informasi, kemudian inspirasi usaha, atau peluang-peluang yang bisa dibangun melalui penggambaran mengenai Malioboro. Apa yang mungkin bisa disasar di situ, gitu. Dengan aktivitas orang yang berlalu lalang dengan jalan kaki, mungkin Malioboro perlu
dibangun sebuah spot panggung misal untuk sebuah pertunjukan, ya bisa saja. Nah, ini berbeda-beda gitu ya, tergantung kita itu pemaparan ide, kemudian ini ditunjang seberapa kemampuan kita mengenai pengetahuan tersebut tentu saja. Nah, teks deskripsi ini dimanfaatkan untuk tujuan bercerita, menyampaikan informasi tentang apa dan siapa yang sesuai dengan topik tersebut. Siapa orang yang memiliki kira-kira audiensnya yang tepat untuk diajak berpikir mengenai berbagai hal terkait deskripsi Malioboro itu siapa? Apakah pemangku kebijakan? Apakah siapa? Apakah para pebisnis gitu? Nah, ini siapa? Apakah para seniman kalau sekiranya mau dibangun sebuah spot untuk penampilan budaya misalnya, itu juga bisa. Kita bisa menyesuaikan sehingga dari audiens itu kita bisa memberikan penekanan atau titik-titik yang penting, penekanan penting mengenai topik yang diangkat gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, materinya selesai. Ada pertanyaan? Izin bertanya. Oh, silakan Rosyid. Semisal itu Bu, ada teks dan terdapat kalimat definisi di awal kalimat Bu, tetapi teksnya itu memberi informasi tidak melibatkan penggambaran dengan panca indera. Kalau itu maksudnya teks deskripsi atau eksposisi ya Bu. Terima kasih. Tanpa panca indera, kemarin ketika saya menyebutkan mengenai kuman-kuman, kan kita tidak bisa mengindra itu kan, eksposisi ya. Baik Bu, terima kasih. Oke. Gitu ya. Jadi memang materi ini saya berikan ini untuk membekali Anda mempersiapkan tugas yang sudah saya berikan kemarin. Sekiranya bisa untuk dipadukan atau bisa untuk membantu dalam pengerjaan tugas, itu akan menjadi hal yang bekal gitu, menjadi hal yang baik karena itu menjadi bekal. Jadi yang saya sampaikan sekarang itu bisa saja diterapkan. Misal ketika Anda misal melakukan berdiskusi gitu ya. Ya diskusinya jangan diskusi yang debat kusir gitu. Tentu saja ketika kita harus mengangkat sebuah topik bahasan ya kita harus bukan hanya sekedar beropini tetapi juga memberikan data dukung supaya opini kita itu menjadi argumen yang jelas, yang memang ilmiah, yang bisa kebenarannya juga diakui oleh orang lain. Misal kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu kita harus melihat dulu data dukungnya, bahwa ketika kita menyampaikan bahwa kenakalan remaja ini meningkat ketika masa pandemi. Ini menjadi ironis ketika orang diminta untuk stay di rumah gitu ya, tinggal di rumah melakukan berbagai aktivitas dari rumah, ternyata aktivitas kriminal yang dilakukan oleh remaja ini malah meningkat. Nah, data dukungnya apa? Minta data ke kepolisian, benar nggak? Misal di Jogja, dari 150 kasus, itu 120 dilakukan oleh remaja. Nah, itu bisa menjadi data dukung. Itu tidak menjadi debat kusir. Oh, ternyata benar bahwa di masa pandemi ini malah tingkat kriminalitas malah menjadi meningkat. Yang itu dilakukan oleh remaja, misal semacam itu. Sehingga saya ingin Anda bukan hanya sekedar berlatih untuk berbicara, Anda juga berlatih untuk melakukan pencarian data, bagaimana mempertanggungjawabkan opini atau argumen Anda, bagaimana cara menyampaikannya, itu juga menjadi hal yang perlu dipelajari atau dipraktikkan oleh Anda.
Jangan sampai ketika Anda memaparkan pemikiran Anda, kemudian Anda hanya berfokus pada materinya saja. Anda lupa dengan gestur, Anda lupa dengan mimik, Anda lupa bagaimana berinteraksi dan lain sebagainya. Misal saja ketika suatu saat Anda ujian dadaran gitu ya, Anda hanya fokus pada materi, kemudian Anda diminta presentasi 7 menit, Anda presentasi ini. Ada orang yang seringkali lepas ketika dia mempresentasikan gitu, atau berbicara di depan umum, seringkali dia tidak sadar gerakan tubuhnya itu sebenarnya menunjukkan bahwa dia sedang dalam kondisi tegang atau tidak rileks atau stres mungkin karena tekanan dia harus berbicara di depan publik. Kadang ada yang kursi dijungkitkan gitu kemudian digoyangkan maju mundur, ada yang semacam itu. Atau mungkin kemudian dengan gerakan mengetuk meja, tangannya itu dia menjelaskan tapi tangannya itu kemudian mengetuk-ngetuk meja, atau dengan pulpen diketuk-ketuk mejanya. Itu menjadi penyaluran sebenarnya. Tapi orang bisa melihat di situ ekspresi. Gerakan-gerakan itu sebenarnya bisa melihat. Dengan Anda melaksanakan tugas yang kemarin saya berikan, itu Anda bisa belajar. Oh, seperti apa kalau teman Anda satu kelompok atau mungkin dari kelompok lain, Anda bisa melihat melalui link yang diberikan itu, kemudian oh seperti ini toh orang yang mungkin persiapannya kurang atau dia gugup atau itu bisa terlihat dari situ. Kemudian juga bisa belajar juga bagaimana cara menjawab, bagaimana cara mempertahankan argumen, itu juga bisa Anda pelajari. Nah, itu terkait dengan tugas. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Boleh sharing kalau sudah ada yang menemui kendala terkait dengan tugas. Boleh silakan. Ada yang ingin disampaikan? Maaf, Bu, izin bertanya. Iya, silakan Arni. Untuk linknya, untuk link video nanti dikumpulkan lewat e-learning, tapi belum ada submitannya ya, Bu? Iya, memang belum. Anda boleh saya bisa saja memberikan melalui, ini pilihan ya. Bisa saja saya minta untuk mengumpulkan link melalui e-learning. Bisa juga Anda memberikan link Google Drive. Bisa juga Anda mengupload itu di YouTube. Jadi kita bisa sama-sama belajar sebenarnya. Atau mau menyampaikan link melalui WA Group itu juga bisa. Kenapa ya? Kita perlu belajar, kita perlu melihat. Kalau kita itu hanya melihat persiapan kita di depan cermin, itu kan hanya ketika kita melihat diri kita sendiri sebenarnya. Tetapi kalau kita melihat cara orang lain yang melakukan, itu akan menambah, oh ternyata ketika kita mendapatkan masukan, cara menjawab kita harusnya seperti ini. Oh, ketika kita mendapatkan pertanyaan, kita harus bisa menjawabnya seperti ini. Ketika kita di debat, cara mempertahankannya harus seperti ini. Kemudian termasuk tadi gestur-gestur tubuh itu bisa kita pelajari dan bagaimana kita bisa memformat alam kesadaran kita supaya kita tidak melakukan gerakan-gerakan yang sekiranya akan menunjukkan bahwa kita itu sedang grogi misal, gitu Ani. Ada lagi yang lain aku? Atau ada yang lain? Ada lagi yang lain? Nanti akan saya infokan. Boleh mengumpulkan melalui e-learning, boleh mengumpulkan link Google Drive, boleh juga mengumpulkan link YouTube, boleh. Kita bisa berkomunikasi melalui WA Group, itu juga boleh.
Bu, izin bertanya, Bu. Silahkan, Roni. Kalau misalnya kita milih yang presentasi, tapi pakai PPT yang bahasa Indonesia boleh nggak, Bu? Loh, boleh. Siapa yang mengharuskan dengan bahasa Inggris? Enggak, maksudnya PPT itu, Bu, dari mata kuliah ini. Oh, mata kuliah ini? Anda Ya, jadi kita jelaskan lagi sampaikan gitu, Bu. ulang? Oh, jangan. Pakai presentasi sendiri. Oh, baik, Bu. Pakai presentasi, ya. Ada lagi yang lain?